KUHP kena kritik PBB, dinilai tak sesuai HAM. Jadi RUU KUHP setelah melalui perjalanan yang panjang sejak 1963, akhirnya hari ini bisa kita selesaikan bersama. Kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna, karena ini adalah produk dari manusia, tidak akan pernah sempurna. Nah, kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Jadi bukan sekedar nggak boleh ada itu, tapi yang agak aneh kok seorang profesor hukum justru mengiyakan itu. Kan mesti dia justru kasih poin bahwa itu salah tafsiran itu tuh. Bukan dengan mengatakan bahwa itu akan dijadikan KUHP. Bahwa memang itu desain dari kekuasaan untuk persiapan pemilu nanti. Supaya mahasiswa nggak boleh demo. Nah sekarang mahasiswa bahkan udah demo sebelum pasal itu diiakan, diketok, dan pasti diketok. BEM UI kemarin udah demo bahwa KUHP itu melanggar hak asasi manusia tuh. Selain bicara definisi kerusuhan, definisi penghinaan juga itu menjadi persoalan. Apa yang dimaksud menghina? Apakah mengkritik dianggap menghina? Ya? Kalau mengkritik dianggap menghina, artinya itu jelas-jelas pembungkaman. Gitu. Karena kritik itu diperbolehkan, apalagi dalam demokrasi justru harus, karena sebagai fungsi check and balances gitu. Kalau kritikan dibungkam, maka saya kira ini bukan lagi negara demokrasi. Memasukkan itu dalam pertimbangan untuk di KUHP kan itu udah sinting. Apalagi kalau para profesor yang belajar hukum dan human dignity itu justru ada di pemerintahan lalu jadi pembela undang-undang itu. Kan ngaco tuh, integritas keilmuan dia di mana gitu. Itu yang orang pertanyakan. Ada urusan apa presiden dengan martabat? Nggak ada, presiden nggak boleh punya martabat. Sebab kalau dia punya martabat itu personifikasi. Nah, itu. Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh DPR baru-baru ini tidak hanya disoroti oleh publik dalam negeri namun juga dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa turut menyoroti hal ini dengan mencatat beberapa pasal dalam KUHP dinilai tidak sesuai dengan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak atas privasi, hingga hak atas kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. PBB juga menyoroti bahwa beberapa pasal berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers. Dengan adanya pasal-pasal tersebut juga dinilai akan meningkatkan diskriminasi pada perempuan, anak laki-laki hingga minoritas yang berpengaruh pada hak kesehatan dan privasi mereka. Sementara beberapa pasal lain juga dianggap melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sehingga bisa memicu tindakan kekerasan pada mereka. PBB menyebut pihaknya telah mengingatkan otoritas eksekutif dan legislatif Indonesia untuk turut menyelaraskan hukum dalam negeri dengan komitmen internasional Indonesia, khususnya dalam Agenda 2030 dan SDGs selama proses penerapan KUHP. Dalam hal ini, PBB juga menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia. Dalam hal ini, PBB juga menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia secara teknis. Pada ayat 1 disebutkan setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dapat dipidana hingga 1,5 tahun penjara. Ancaman dipidananya masih diperberat jika penghinaan menyebabkan kerusuhan. Pasal 350 pidana bisa diperberat hingga 2 tahun jika penghinaan dilakukan lewat media sosial. Sementara yang dimaksud kekuasaan umum atau lembaga negara dalam RKUHP yaitu DPR, DPRD, Kejaksaan hingga Polri, sejumlah lembaga itu harus dihormati. 4. Pidana demo tanpa pemberitahuan. Draft RKUHP turut membuat ancaman pidana atau denda bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan. Hal itu tertuang dalam pasal 256. Pasal ini dikritik karena bisa dengan mudah mengkriminalisasi dan membungkam kebebasan berpendapat. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan pada praktiknya polisi kerap mempersulit izin demo. 5. Berita bohong. RKUHP mengatur soal penyiaran, penyebarluasan berita atau pemberitahuan yang diduga bohong. Pasal ini dapat menyasar pers atau pekerja media. Pada pasal 263 ayat 1 dijelaskan bahwa seseorang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan
Padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dapat dipenjara paling lama 6 tahun atau denda 500 juta rupiah. Kemudian pada ayat berikutnya dikatakan setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga berita bohong dan dapat memicu kerusuhan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 atau denda 200 juta rupiah. Lebih lanjut, RKUHP terbaru juga memuat ketentuan penyiaran berita yang dianggap tidak pasti dan berlebihan. Seseorang yang membuat dan menyebarkan berita tersebut dapat dipenjara 2 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Hal itu tertuang dalam pasal 264. 6. Hukuman koruptor turun. RKUHP mengatur terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun hukuman pidananya mengalami penurunan. Dalam naskah terbaru tindak pidana korupsi diatur pada pasal 603. Pada pasal tersebut dijelaskan koruptor paling sedikit dipenjara selama 2 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu, koruptor juga dapat dikenakan denda paling sedikit kategori 2 atau 10 juta rupiah dan paling banyak 2 miliar rupiah. 7. Pidana kumpul kebo. Draft RKUHP juga masih mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam pasal 413 ayat 1 bagian keempat tentang perzinaan. Dalam bilik tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara 1 tahun. Meski begitu, ancaman itu baru saja bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, lalu orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. 8. Sebar ajaran komunis. Seseorang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunis, Marxisme, atau Leninisme terancam pidana 4 tahun penjara. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 188 tentang tindak pidana terhadap ideologi negara. 9. Pidana santet. Ketentuan itu dituangkan dalam pasal 252 ayat 1. Ancaman hukuman pidana bagi pelaku santet mencapai 1,5 tahun. Hukuman menjadi lebih berat jika pelaku menjadikan santet sebagai mata pencarian. RKUHP menambah hukuman pidana 1 atau 3 hari hukuman semula. 2. Vandalisme. RKUHP mengatur pidana untuk orang yang dianggap telah melakukan vandalisme dengan mencoret-coret dinding. Dalam RKUHP, vandalisme dimasukkan ke dalam bentuk kenakalan. Pidana terkait kenakalan diatur dalam pasal 331. Dalam pasal tersebut dijelaskan pelaku kenakalan dapat dipidana denda kategori 2 atau sebanyak 10 juta rupiah. Pada bagian penjelasan, contoh kenakalan yang dimaksud yakni mencoret-coret tembok di jalan umum. 11. Hukuman mati. Aturan tentang hukuman mati masih tercantum dalam draft RKUHP. Pidana mati di RKUHP diatur dalam pasal 67, pasal 98, pasal 99, pasal 99, pasal 100, pasal 101, serta pasal 102. Draft RKUHP juga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman mati. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 99. Kemudian pasal 100 mengatur terkait hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun. Koalisi Masyarakat Sipil menilai dengan atau tanpa ketentuan masa percobaan, hukuman mati harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip HAM.